Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun secara umum tujuan dilakukan pijat urut ini adalah melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh dan masih banyak guna yang lain. Kaki kiri terus dipijat arahnya dari bawah ke atas, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Memang kaki merupakan sarana untuk pergerakan ya, jadi wajar apabila untuk kegiatan tiap hari ya mengalami mungkin kemeng, sakit telinga, kebas ya. Oleh karena itu perlu dilakukan terapi pijat urut ini ya. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut. Ini untuk memudahkan ya pemijatan di seputar kaki agar tidak ada yang terlewatkan ya. Kemudian pada telapak kaki itu bisa kita berikan pijatan refleksi. Mula-mula dilakukan pelemasan ya di seputar sendi. Kemudian pada titik-titik tertentu ya, telapak kaki dipijat-pijat dan jari-jari kaki dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat secara lembut. Langkah ini bertujuan untuk memberikan stimulasi pada saraf yang berhubungan dengan organ tubuh kita. Jadi dengan pijatan refleksi ini maka bisa menyembuhkan beberapa keluhan dan penyakit yang terdapat di seluruh organ tubuh kita. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi, serta diberikan treatment ya dengan mengangkat ya pangkal lutut sebanyak 3 kali ya, diangkat ke atas sebanyak 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi. Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan ya, setelah dilakukan terapi pijat urut ini akan terdapat proses detoksifikasi yang ditandai dengan sering buang air kecil. Ya, justru setelah dilakukan pijat badan akan terasa sakit semua, mungkin keringat keluar berkelebihan ya, mungkin juga mencret. Hal itu tidak usah khawatir, tidak apa-apa dan tidak perlu diobati, karena itu merupakan proses pengeluaran racun yang terakumulasi di dalam tubuh ya. Jadi mohon diingat apabila ada tanda-tanda seperti itu setelah dilakukan pemijatan,
hal itu tidak perlu khawatir ya, dan tidak perlu diobati karena sesaat setelah itu ya tanda atau gejala tersebut akan hilang dan tubuh akan terasa lebih segar dan enteng ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dari pangkal lutut sampai ke pangkal kaki ya, itu dipijat-pijat. Jangan lupa juga telapak kaki diberikan pijatan refleksi seperti halnya pada kaki kiri tadi. Telapak kaki kanan juga dipijat pada titik-titik tertentu. Jari-jari kaki dipijat sambil ditarik lembut serta sela-sela jari dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment ya, dengan mengangkat ya lutut sebanyak 3 kali. Jadi lutut diangkat ke atas kurang lebih 3 kali ya, dan itu apabila baru pemula biasanya akan terasa sakit ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijat turut ini juga bisa menstimulasi ya bekerjanya hormon endorfin, karena hormon itu merupakan ya, atau bisa ditandai dengan tubuh terasa segar ya, semangat gitu. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan ya, dan dilanjut dengan pemijatan bagian pantat. Caranya, mula-mula pantat dipijat-pijat ya, dipijat-pijat terus ya. Ingat, pantat juga organ yang penting dan merupakan pusat pergerakan kaki tadi ya. Karena itu biasanya kebas atau mungkin linu ya, atau mungkin sakit itu akan terjadi di daerah sini juga. Karena itu perlu kita berikan pijatan ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan yang perlu diketahui bahwa pijat ini secara umum harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan pemijatan yang keras ya. Hal itu masing-masing orang berbeda-beda. Oleh karena itu harus kita tanya tujuannya untuk menentukan pijatan yang pas ya. Jadi di samping sembuh dari penyakitnya si pasien tadi juga akan merasakan kenikmatan dalam proses pemijatan ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Apabila dirasa ya pemijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan di sekitar wilayah pantat khususnya ya, sehingga akan menambah kekuatan pemijatan. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Mungkin Anda bertanya ya, bahwa pijat mulut ini dirasa tabu karena harus melepas pakaian ya.
Hal itu ya memang pijat ulet dengan melepas bagian dan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dengan cara menggosok yang berbeda dengan pijatan yang lain ya. Kemudian setelah itu ya kita lanjut ke pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung. Caranya mula-mula dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya dari pinggang sampai ke punggung ya. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang itu terdapat sumsum tulang belakang syaraf ya. Jadi di tulang belakang itu perlu kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu tulang belakang kita pijat-pijat ya. Hal itu akan memberikan stimulasi ya kepada saraf yang terhubung dengan semua organ tubuh kita juga. Nah, perlu diperhatikan lagi bahwa minyak itu harus cukup ya. Apabila kurang minyak sebagai pelumas ya, nanti tubuh akan memar ya, karena gesekan antar kulit itu keras ya. Oleh karena itu minyak sebagai pelicin mutlak perlu ya dibutuhkan untuk mengurangi gesekan antar kulit ya. Apabila dirasa pijatan ini kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan. Nah, caranya siku tangan kanan kita dilipat 9 derajat, kemudian ditekan-tekankan sambil digosokkan seperti ini ya, dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat. Nah, pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video. Saya kira mudah untuk dipraktekkan ya, dan silakan dicobakan pada pasangan Anda. Jadi Anda akan mendapatkan apresiasi dari pasangan Anda sendiri dan tanpa menggunakan jasa pemijat orang lain ya, terutama apabila yang memijat itu laki-laki. Oleh karena itu silakan dipraktekkan ya, pijat urut ala saya ini. Bagi Anda yang suka dengan terapi pijat ulet ini ya, silakan terus ditonton dan jangan lupa diberikan subscribe serta share ke semua teman ya. Dan bagi Anda yang tidak suka dengan pijat ulet, mohon di skip saja. Pada bagian punggung ini biasanya terdapat juga permasalahan ya, biasanya pegel, kemeng, itu bisa kita solusikan dengan pijat ulet. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan di sela tulang belikat ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang luar biasa. Dan dilanjut tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video. Mungkin Anda akan bertanya atau menanggapi video ini. Untuk itu silakan ditulis pada kolom komentar ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda itu harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Dan apabila komen Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, nanti akan dihapus oleh YouTube sendiri. Kemudian setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien dan diberikan pijatan ya, dari pinggang sampai ke punggung. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah dan memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini.
Pijat urut ini ya sebenarnya merupakan langkah alternatif di samping ya penggunaan obat-obatan kimia yang mana cenderung memberikan efek negatif. Karena bahan aktif dari obat kimia tadi ternyata itu sulit ya untuk diurai dan terakumulasi di dalam tubuh, yang mana bisa menimbulkan atau merangsang timbulnya penyakit kanker. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan kepala. Caranya mula-mula ya di tengkuk itu kita pijat-pijat dulu ya. Kemudian kepala kita pijat-pijat dan rambut kita tarik lembut, serta kedua telinga juga ditarik ya secara bersamaan. Langkah ini ya bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kepala kita palingkan ke kiri ya, kita pijat kepala samping kanan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dan sebaliknya kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa. Karena di samping pijatan secara fisik juga saraf akan terstimulasi. Enak pokoknya. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan. Masih dalam posisi tengkurap ya. Caranya tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak. Kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Dan perlu juga telapak tangan juga diberikan pijatan refleksi ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Samping ya ke semua manfaat yang saya sebutkan tadi ya, ternyata terapi pijat urut bisa sebagai upaya untuk memberikan nutrisi bagi kulit dan membersihkan kulit ya. Karena minyak yang saya pakai ini banyak mengandung nutrisi yang sangat berguna bagi kulit dan bisa membersihkan kulit karena dioles dan kemudian kuku dipijat dengan cara menggosok. Karena itu bagi kulit Anda yang kotor ya bisa disembuhkan dengan cara seperti ini. Telapak tangan diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat. Sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat dan jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang pinggang. Setelah itu dilanjut dengan pemijatan tangan kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi ya. Mula-mula tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Langkah ini juga bisa mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh ya. Nah, asam laktat ini merupakan biang keladi ya kecapean. Jadi apabila tubuh Anda terakumulasi banyak asam laktat, nanti Anda akan terasa mula-mula capek dan berujung pada demam ya. Oleh karena itu asam laktat dalam tubuh harus kita usir ya, baik dengan cara istirahat maupun dengan pijat terapi urut. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi terlentang. Caranya mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak,
kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Untuk sendi lutut itu bisa kita berikan pijatan ya, untuk menstimulasi cairan sendi ya, atau disebut dengan cairan sinovial ya. Apabila kekurangan cairan sendi, maka lutut itu akan terasa sakit untuk digerakkan ya. Kemudian setelah itu kaki kanan diangkat ke atas dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video. Kemudian ya, kaki kanan kita tarik ke depan ya, semacam kita olahragakan. Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dilanjut pemijatan kaki kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi. Kaki kiri diolesi dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang dilihat pada video ini ya. Untuk sendi lutut juga kita berikan pijatan ya, untuk menstimulasi cairan sendi ya. Kemudian setelah itu kaki kiri kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Setelah dirasa cukup, kemudian kita olahragakan, kita tarik ke depan ya. Ini akan memberikan ya, relaksasi antara persendian dan otot ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video. Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama ya. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Untuk bagian pangkal paha itu dipijat dengan sedikit ditekan-tekan ya. Dipijat-pijat sambil sedikit ditekan-tekan seperti ini. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa dan memberikan relaksasi ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan, semacam diolahragakan ya, sehingga terjadi relaksasi antara otot dan sendi ya, baik dari lutut ya sampai ke pinggang, bahkan sampai ke punggung sana ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu kita berikan pijatan lagi. Dilanjut pada pemijatan sekitar perut ya. Caranya mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat mula-mula arahnya spin ya, atau memutar. Dan apabila dirasa cukup, nanti kita kondisikan ya, apa yang menjadi keluhan dari perut ya, mulai dari membetulkan peranakan atau mungkin mengatasi ya masuk angin atau perut kembung ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan ya, kita harus bijaksana dalam memijat perut. Tidak boleh asal-asalan dalam memijat perut ya, karena di dalam perut itu terdapat organ yang sangat vital dan sensitif ya, terhadap pijatan. Tidak disarankan ya apabila tidak terjadi permasalahan khusus untuk pijat perut ya. Nah, pijatan perut ini juga bisa sebagai sarana untuk diet ya, karena lemak di dalam bawah perut tadi nanti akan terurai dan larut dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Ini juga digunakan sebagai energi. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video.
Setelah itu dilanjut dengan pemijatan sekitar wilayah dada ya. Caranya, dalam posisi telentang tadi, kedua tangan kita rentangkan ya. Kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Nah, untuk pangkal lengan itu kita berikan pijatan sedikit, kita tekan ya. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita batuk atau mungkin sesak nafas, terutama batuk-batuk akibat kelelahan ya. Nanti akan sembuh dengan cara seperti ini. Caranya ya seperti yang dilihat pada video. Langkah ini memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, dan sebagai sarana relaksasi ya, biasanya akan terasa enak ya, dipijat di sekitar sini ya, itu akan terasa rileks dan enteng nanti ya. Pijat urut ini sebenarnya merupakan warisan dari leluhur kita ya, yang diteruskan secara turun-temurun. Dan saat ini pijat urut ini mulai jarang dilakukan dan beralih pada penggunaan obat-obatan ya. Dimana misalkan Anda capek langsung minum obat, besoknya akan sembuh ya. Sebenarnya itu bukan memberikan solusi, hanya bersifat sementara ya. Namun lain dengan pijat urut ini, karena pijat urut ini juga bertujuan untuk melancarkan darah dan hormon ya. Dan kita tahu bahwa darah merupakan alat transportasi dari tubuh kita ya, untuk mengangkut dan membuang ya, nutrisi dan kotoran itu dengan darah ya. Jadi apabila darah tidak lancar, nanti akan mengganggu sistem transportasi tubuh. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Mula-mula kepala dipijat dan ditarik ya, dengan cara ditarik dari alis sampai ke ujung rambut gitu, kita pijat sambil kita tarik rambut, kita tarik-tarik serta kedua telinga ya, kita tarik-tarik bisa bersama-sama ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, vertigo dan migrain akan sembuh dengan cara seperti ini. Dan setelah itu kepala kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala bagian kiri. Sebaliknya kita palingkan ke kiri, kita pijat kepala bagian kanan. Maka ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian setelah itu kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan pada seputar pundak, baik pundak kiri maupun pundak kanan secara bergantian ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang luar biasa dan merupakan relaksasi yang ideal ya untuk dilakukan. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangan. Caranya dalam posisi telentang tadi, tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang. Telapak tangan kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan itu kita pijat-pijat. Jari-jari tangan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan
kiri kita pijat-pijat lembut ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal tangan. Dilanjut pemijatan tangan kanan ya, masih dalam posisi terlentang ya. Caranya mula-mula tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kanan juga diberikan pijatan frekuensi ya. Caranya pada titik-titik tertentu pada telapak tangan kanan dipijat-pijat, kemudian jari-jari tangan dipijat sambil ditarik lembut serta sela-sela jari dipijat-pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Dilanjut dengan treatment kesetimbangan ya, caranya dengan mengangkat tubuh pasien 3 kali ya. Kemudian ya tubuh si pasien kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya. Caranya mula-mula ya, pundak kita pijat-pijat, terus ke bawah ya, ke punggung, ke pinggang, dan bahkan terakhir pada kaki kanan ya. Dan kedua kaki diberikan treatment ya. Caranya seperti yang dilihat pada video. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke arah sebaliknya, kemudian kita pijat bagian pundak, terus ke pinggang, ke pantat ya, terus dilanjut ke kaki dan kita berikan treatment pada kedua kaki. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu dilanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduknya. Caranya mula-mula si pasien dipersilakan bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung bahkan kepala ya. Kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik-tarik lembut, serta kedua telinga kita tarik. Setelah itu kita berikan treatment dengan penuh kaki kita ya, kita dan tubuh si pasien kita tarik ke belakang sebanyak 3 titik ya, tengah, atas, bawah, dan kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan bergantian ya, 3 kali. Dan saya kira proses terapi pijat urut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.